14 Desember 2023, tepat pada hari ulang tahun suami, dikaduin berita istrinya divonis kanker langka bernama sarkoma. Kata suami, percuma ulang tahun kalau kamu sakit, gak perlu hadiah apa-apa, yang penting hadiahnya istriku bisa sehat dan panjang umur. Melo semelo-melonya, tapi merasa sangat bersyukur dengan support suami aku di masa-masa suram ini. Gak mau menyerah sama keadaan, kita berdua akhirnya memutuskan bertemu dengan Dr. Ahmad dan Dr. Yasin. Keduanya objin aku yang sama-sama memberi support dan memberi saran untuk jangan langsung mengambil keputusan operasi besar dulu. Baiknya coba cek dulu pakai MRI ataupun PET scan. Memang sudah jalannya dari Allah. Suami dapat rekomendasi seorang dokter di Singapura dan malamnya aku langsung chat untuk nanya apakah bisa buat appointment dengan beliau. Kaget banget dijawab cepat dan dapat appointment besoknya jam 11.30 siang. Cepat-cepat beli first flight ke Singapura bersama suami dengan harapan ada secerca berita baik. Hari Jumat 15 Desember 2023 tibalah di Singapura. Kita langsung check-in hotel, sempetin istirahat sebentar, kemudian ke kliniknya Dr. Tay di daerah Novena. Beliau langsung USG dan setelahnya bilang ke aku, "Kamu masih muda. Saran dari saya, kamu cek darah, MRI, and PET scan dulu. Supaya kita bisa lebih detail melihat isi rahimnya dan step terbaik apa yang perlu kamu lakukan setelah hasil keluar." Dr. T langsung menjadwalkan MRI scan di hari yang sama dan untuk PET scan di hari besoknya. Senin kita diminta untuk balik lagi untuk dibacain hasil scan-nya. Setelah MRI scan, kita berusaha mengalihkan kekhawatiran kita dengan makan di luar, sekalian jalan-jalan menghabiskan waktu. Aku pun dihibur sama suami untuk quality time di hotel dengan maskeran bersama. So sweet. Besoknya hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023, hari aku PET scan. Aku puasa dulu nih sebelum ke lab dan jujur takut setengah mati masuk ke alat PET scan. Karena PET scan ini adalah mesin yang paling sering digunakan untuk mendeteksi kanker dan untuk evaluasi treatment kanker. Gak kepikiran seumur hidup ya di usia aku yang masih di range 30-an ini sudah harus melakukan scan ini. Tapi aku tetap tegar dan semangat berdoa untuk hasil yang terbaik. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Jadi, dari satu organ aja itu bisa berbagai jenis sebenarnya, dari berbagai jenis yang yang sering sampai yang tidak, yang jarang, ya. Nah, di rahim itu sebenarnya kan rahim itu ada bagian yang namanya leher rahim, ya. Kemudian di dalam rahim itu ada endometrium yang biasa luruh itu kalau lagi menstruasi, itu endometrium, ya. Tiap 4 minggu ya kita wanita tuh haid itu endometrium. Itu dari situ juga bisa, ya. Kemudian dari bagian otot, ya, bagian otot dari rahim itu ya, rahim itu ada otot rahim gitu ya, namanya myometrium. Itu juga bisa terjadi kanker. Jadi kanker itu banyak sekali ya, dari berbagai organ. Dan setiap organ yang terkena juga punya tipenya sendiri, jenisnya sendiri. Nah, itu bisa dilihat berdasarkan pemeriksaan mikroskopik gitu, yang diambil ketika dilakukan pengambilan sampel jaringan. Makanya ada muncul jenis-jenisnya, jenis-jenis kanker. Ada kalau di paru ada non-small cell lung cancer, ya, atau small cell lung cancer. Nah, tiap jenis ini juga punya cara pengobatan yang sendiri-sendiri yang berbeda-beda gitu. Kalau pada rahim ya, leher rahim itu ada yang jenisnya namanya karsinoma sel squamosa, ini yang paling banyak ya. Itu adanya di leher rahim. Leher rahim tuh ujungnya ada di vagina itu ya. Di ujung vagina itu ada leher rahim. Nah, itu biasanya jenisnya karsinoma sel squamosa. Ya, pengobatannya yang paling utama adalah radiasi, disinar, ya. Ada juga tambahannya diberikan kemoterapi dalam perjalanan sinarnya itu. Gitu. Nah, bahkan di awal-awal itu juga ada yang tindakannya operasi sampai diangkat rahimnya, atau paling nggak ujung dari itunya di kauter kalau masih derajat rendah. Kalau dia berat, ya, udah stadium 4, ya, mesti di kemoterapi. Nah, yang di dalam rahim, endometrium, itu juga pengobatannya biasanya sampai diangkat tuh rahimnya. Ya, diangkat rahimnya, kemudian diradiasi. Jika dibutuhkan, mungkin perlu juga di kemoterapi, gitu. Baik,
Nah, yang di rahim ini juga ada, kalau kena ototnya itu yang disebut dengan sarkoma ya. Jadi jenisnya lain lagi tuh dengan kalau endometrium belakangnya karsinoma karena dia dari sel bukan sel apa ya namanya. Dia ada di sel permukaan ya. Kalau sel permukaan belakangnya tuh karsinoma. Kalau selnya berasal dari otot, tulang itu belakangnya namanya sarkoma. Ya, kira-kira begitu. Baik dok, ini kan ada artis juga yang bisa dibilang terkena kanker yang dibilang sarkoma. Nah, kalau untuk kanker sarkoma ini sendiri itu jenisnya jinak atau memang ganas nih dok? Dan penanganannya seperti apa sih dok? Ya, jadi kan sarkoma ini tadi itu kankernya itu berasal bukan dari dinding dalam rahim ya, bukan juga dari leher rahim ya. Umumnya asalnya itu dari dinding yang asalnya dari itu kemungkinan besar itu dari otot rahimnya gitu ya, namanya miometrium. Cuman ini perlu dispesifikan lagi gitu ya, sarkomanya ini jenisnya apa, apakah ada leimiosarkoma atau ada juga endometrial stromal sarkoma dan sebagainya. Itu perlu ditentukan berdasarkan pemeriksaan yang lebih teliti, biasanya dengan imunohistochemistry atau imunohistokimia, karena ya jenisnya itu berbeda-beda tuh teknik pengobatannya. Nah, kira-kira begitu. Jadi sarkoma itu macam-macam ya pada yang di uterus dan harus dilakukan pemeriksaan yang lebih dalam lagi gitu. Oke. Baik dok, terjadinya kanker sarkoma ini mungkin ada gejalanya atau mungkin dipicu dari makanan kah atau mungkin dari gaya hidup kah atau seperti apa di dok? Ya memang kita nggak bisa menentukan kepastian ya, sebab-sebab itu ternyata nggak bisa ditentukan, tidak bisa menentukan terjadinya kanker gitu. Tapi yang pasti secara umum memang kanker itu terjadi karena berbagai faktor risiko yang bermacam-macam gitu. Dan juga susah untuk menentukannya gitu. Apakah karena apa, karena apanya. Dan begitu tahu juga kita juga tidak tentukan lagi penyebabnya apa. Jadi yang pasti ketika kita tahu ada kanker ya, maka kita nggak cari penyebabnya lagi, kita nggak tentukan penyebabnya lagi, yang pasti kita harus lakukan pengobatan, tindakan yang bisa menyelamatkan pasiennya. Oke, dok, untuk kanker sarkoma ini memang lebih banyak diidap oleh wanita saja kah, atau mungkin berapa sekian persen bisa diidap juga oleh lelaki gitu? Atau seperti apa? Sarkoma ini kan kanker yang bisa terjadi di berbagai organ tubuh kita ya. Biasanya kalau di otot jadi rhabdomyosarkoma gitu ya. Kalau pada perempuan karena dia di rahim ya, itunya ya pasti hanya ada di perempuan ya, kan laki-laki nggak punya rahim gitu ya. Jadi ini memang jarang sekali ya kasusnya, dan kalau pada laki-laki pasti nggak ada ya gitu. Tapi sarkoma ini bukan berarti penyakit yang nggak ada pada laki-laki. Kalau laki-laki kenanya misalnya kena kanker di tulang, belakangnya namanya sarkoma, tapi osteosarkoma. Kalau kena otot penggerak tubuh misalnya, namanya rhabdomyosarkoma. Nah, biasanya untuk menentukan jenisnya itu kita membutuhkan teknik selain dengan melihat di mikroskop, ada teknik imunohistokimia yang mungkin bisa memperjelas jenisnya kira-kira pada beberapa sarkoma. Baik. Nah, untuk sarkoma tersebut ini apa memang umumnya maksudnya sama dengan jenis kanker umumnya gitu, maksudnya ada stadium-stadiumnya gitu atau ada tingkatan-tingkatannya seperti itu, dok? Oh iya, memang semua kanker kan ada stadium ya. Yang pasti kalau terbatas masih di di rahim saja ya, itu stadiumnya 1 gitu.
Tapi kalau udah masuk ke dalam rongga panggul misalnya, stadiumnya jadi naik, stadium 2 ya. Kalau udah sampai ke rongga perut gitu ya, stadium 3. Kalau udah sampai ke tulang-tulang ya di sekitarnya, itu stadium 4. Jadi memang semua kanker harus ada penentuan stadium sebelum melangkah ke pengobatan. Jadi pasti ada stadium. Baik dok, nah ini kan bisa dibilang bahwa artis tersebut terkena kanker sarkoma. Jadi memang semua kanker harus ada penentuan stadium sebelum melangkah ke pengobatan. Jadi pasti ada stadium. Baik dok, nah ini kan bisa dibilang bahwa artis tersebut terkena kanker sarkoma. Apakah ini bisa dibilang minim untuk memiliki momongan? Apa memang efek dari, mohon maaf, dari kansernya tersebut atau seperti apa dok? Ya nanti mesti dilihat tuh ya gimana tindakan yang berikutnya harus dilakukan gitu kan. Ya karena pasti salah satunya memang pembedahan. Tapi apakah pembedahannya itu sampai membuat harus diangkat rahimnya, itu tergantung pada bagaimana kondisinya tuh, besarnya gitu ya. Jadi harus dilihat benar-benar secara utuh gitu, nggak selalu seperti itu juga ya. Tapi salah satu pengobatannya harus diangkat kan. Nah, apakah diangkat tumornya saja atau harus diangkat rahimnya? Kalau nggak ada rahim, orang nggak bisa punya momongan pasti kan gitu. Baik. Tapi kalau diangkat tumornya saja tentu masih punya kemungkinan ya untuk bisa mendapatkan momongan. Baik, dok, kan ini kan kebanyakan tidak sedikit lah perempuan yang lebih rentan terkena kanker, bisa dibilang gitu kan dok. Nah, ini sebaiknya untuk para perempuan nih agar terhindar dari kanker itu seperti apa sih dok? Apa mungkin gaya hidupnya mungkin diperbaiki kah? Atau mungkin seperti apa dari dokter sendiri sebagai pakarnya lah? Gitu. Ini kan gini ya, kalau kanker rahim itu yang paling sering adalah kanker leher rahim, gitu ya. Kanker leher rahim ini adalah kanker yang ada di ujung bawah rahim tuh ya, waktu dia masuk itu di dekat vagina itu namanya leher rahim. Itu yang paling banyak pada wanita. Kalau sarkoma itu amat sedikit gitu ya, kejadiannya sedikit gitu. Maka yang perlu diperhatikan untuk kanker leher rahim itu seringkali disebabkan oleh virus, namanya human papilloma virus ya. Nah, ini udah jelas memang salah satu penyebab utamanya ya terjadinya kanker leher rahim. Nah, buat wanita itu yang paling penting sekarang sebenarnya ada teknik pencegahan ya, pencegahan untuk tidak terpapar virus ini ya. Ada vaksinasi, namanya vaksinasi HPV yang sudah mulai ada dan mestinya bisa dilakukan oleh perempuan ya di usia muda ya, remaja, kelas 5, kelas 6 SD ya, dan juga bisa pada waktu remaja. Ya kalau bisa memang sebelum melakukan belum pernah melakukan aktivitas seksual, supaya memang nanti ketika memang berkeluarga atau bagaimana bisa terhindar dari virus ini, karena memang virus ini tersebar melalui aktivitas seksual. Nah, kalau sarkoma sih agak jarang ya kita ya, kalau memang mau mempromosikan bagaimana supaya wanita tidak terkena kanker, terutama ya kanker leher rahim yang paling harus diutamakan, seperti itu. Baik, dok, kalau untuk yang namanya sarkoma sendiri yang seperti bisa dibilang kalau ini yang mungkin orang awam, wanita apalagi ya dok, yang disebut dengan leiomyosarkoma itu biasanya untuk di wanita itu bagian apa sih yang terkena? Itu yang otot rahim. Otot rahim. Baik. Nah, otot rahim itu merupakan otot polos. Baik. Otot yang berkontraksi tidak dikendalikan oleh kesadaran kita. Kalau tangan, kaki itu otot rangka. Nah, otot rahim itu dia berkontraksi nggak berdasarkan kemauan kita gitu. Makanya kalau lagi haid gitu tiba-tiba dia kontraksi untuk mengeluarkan haidnya itu ya. Itu otot polos namanya.
namanya lemio. Kalau dia kena cancer namanya leiomyosarcoma. Oke. Nah, untuk leiomyosarcoma ini kan bisa dibilang kan memang paling rentan di wanita, seperti itu kan dok. Apakah wanita bisa terkena tersebut karena mungkin pola hidup yang tidak sehat kah? Leiomyosarcoma bukan pada wanita aja ya, pada yang lain juga ada. Misalnya sarkoma di usus juga ada leiomyosarcoma. Tapi kebetulan di rahim ini dia merupakan otot polos, maka begitu dia terkena, dia terjadi kanker, maka disebutkan hasilnya itu adalah namanya leiomyosarcoma. Apakah ini terkena karena pola hidup yang tidak baik? Itu memang agak sulit ya kita bicara. Seperti tadi saya bilang, masalah sebab itu kita nggak bisa menentukan secara pasti gitu ya, sehingga akan lebih baik kalau kita nggak terlalu mengeksplor terlalu jauh tentang penyebab ya, karena penyebab itu multiple ya, bermacam-macam yang kita mungkin nggak bisa tahu apakah itu pasti penyebabnya atau bukan. Dan ketika juga kena juga kita tidak lagi mengejar penyebabnya itu, karena penyebabnya nggak bisa lagi dijadikan sebagai cara pengobatan untuk penyakit itu. Kira-kira gitu deh. Oke, baik dok. Ini kan untuk pantangan atau mungkin dari makanan ada yang perlu dipantangkah? Mungkin kan karena kan untuk penyakit kanker ini kan mungkin kita tidak tahu ya dok untuk perkembangannya seperti apa. Bisa jadi awalnya stadium 2 tiba-tiba udah jadi stadium 3 gitu. Saking cepatnya untuk sel-sel tersebut. Nah, untuk kitanya sendiri misalkan nauzubillah min dzalik, apabila ada yang terkena seperti itu, apakah pola makan juga harus mungkin ada yang dijaga pas udah terkena kanker tersebut? Apa harus ada pantangan dulu apa gitu dok? Ya, jadi mengenai makanan itu sebenarnya sudah banyak yang memang secara literatur kita sudah banyak mengetahui makanan yang sehat itu seperti apa gitu. Misalnya pola hidup merokok itu pasti menjadi faktor risiko terjadinya kanker ya, baik paru, usus besar, berbagai kanker lain tuh disinyalir memang salah satunya merokok gitu ya. Tapi kita juga nggak bisa memastikan bahwa itu menjadi satu penyebab. Kemudian alkohol gitu ya, itu juga konsumsi yang banyak juga bisa menyebabkan terjadinya kanker. Sekali lagi paparan dalam jangka panjang ya. Kalau sekali dua kali mungkin nggak menimbulkan perubahan pada sel. Kemudian makanan yang banyak daging merahnya, konsumsi daging merah yang banyak itu di WHO dikatakan kalau lebih dari 0,5 kilogram itu dalam seminggu ya, terus menerus tentunya kita makan ya, itu tuh tentu menyebabkan terjadinya perubahan sel kita ya, dari yang tadinya normal berubah menjadi ke arah sel kanker. Kemudian kurang makan buah dan sayuran itu juga bisa menyebabkan itu. Makanya kita diwajibkan atau dianjurkan untuk makan buah dan sayuran yang banyak ya. Daging putih itu lebih dianjurkan ya untuk memproteksi kita dari kanker ya. Misalnya ayam, tentunya ayam yang ayam kampung, ayam pejantan gitu ya. Dan juga ikan itu juga menjadi proteksi kita terhadap kanker ya. Aktivitas fisik ya, aktivitas fisik olahraga itu mengurangi kejadian kanker. Mager lebih nggak bagus ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.